Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andriansyah, NIM 19103025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori struktur konflik oleh Lewis-Okoser. Lewis-Okoser lahir di Berlin, Jerman pada tahun 1913 dan mendapatkan gelar doktor di Universitas Columbia, Amerika Serikat. Inti teori konflik. Koser mengembangkan perspektif konflik di dalam karya George Simmel. Menurut Koser, konflik ialah suatu proses sosial yang dimana memiliki mekanisme dari mana kelompok-kelompok dan batas-batasnya dibentuk dan dipertahankan. Kemudian konflik dapat menyebabkan persatuan di antara anggota kelompok atau penyatuan atau mempersatuan anggota kelompok lewat pengukuhan identitas kembali kelompok. Oke, kemudian pembedaan konflik. Pembedaan konflik dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis adalah konflik yang berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan khusus dalam suatu hubungan. Biasanya partisipan langsung menunjukkan kekecewaan terhadap apa yang dikecewakan. Contohnya seperti para karyawan mogok kerja karena menuntut kenaikan gaji. Kemudian konflik non-realistis. Konflik non-realistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi lebih untuk meredakan ketegangan, salah satu dari pihak, setidaknya salah satu dari pihak. Contohnya seperti pembalasan dendam melalui ilmu gaib. Kemudian masuk ke konflik dan hubungan sosial yang intim. Konflik yang berkembang di dalam hubungan sosial yang intim, maka pemisahan antara konflik realistis dan konflik non-realistis maka akan sulit dipertahankan. Menurut Koser, semakin dekat hubungan antara kelompok, maka semakin besar pula akan tertanam rasa kasih sayang, dan semakin besar pula kecenderungan lebih menekan daripada mengungkapkan rasa permusuhan. Di dalam hubungan sekunder, contohnya rekan bisnis, konflik dapat lebih direalisasikan untuk mengungkapkan permusuhan. Lebih relatif dapat diungkapkan melalui rasa permusuhan. Kemudian fungsionalitas konflik. Menurut Koser, konflik fungsionalitas atau tidaknya ditentukan oleh tipe isu yang merupakan subjek konflik itu. Konflik fungsionalitas positif, dia tidak mempertanyakan dasar-dasar hubungan. Sebaliknya, konflik fungsionalitas negatif itu dia langsung menyerang ke suatu nilai yang inti. Kemudian katup penyelamat. Katup penyelamat ialah salah satu mekanisme yang digunakan untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Contoh dari institusi katup penyelamat ialah seperti BEM, DPR, dan DPRD, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, konflik dengan luar kelompok, yaitu konflik outgroup. Konflik yang terjadi dengan kelompok luar outgroup ini akan memantapkan batas-batas struktural. Sebaliknya, konflik dengan anggota luar kelompok, luar outgroup, itu akan mempertinggi rasa integrasi. Baiklah, sekian dari saya tentang teori struktural konflik dari Lewis-Okoser. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.